warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih yang sore hari ini. Untuk pertemuan pada hari ini nanti akan ada 4 presentasi. Langsung saja untuk presentasi pertama, saya persilahkan Mbak Mary Mariska Putri. Waktu dan tempat saya persilahkan. Mbak Mary, silakan untuk presentasi bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mary Mariska Putri. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengembangkan pelanggan dan pengusaha. Jika pelanggan adalah sumber kehidupan setiap bisnis, maka karyawan adalah otak dan ototnya. Karyawan adalah orang-orang yang melakukan aktivitas yang membentuk bisnis dan pada akhirnya menentukan arah bisnis berjalan. Namun, sebelum karyawan bisnis dapat atau akan bekerja sama untuk melayani pelanggan, rasa keteraturan dan disiplin harus dibangun. Seperti halnya gambar piramida terbalik ini, yang posisi paling umum yaitu adalah pelanggan eksternal, kemudian ada karyawan tingkat layanan, kemudian pengawas operasi, dan manajemen menengah, serta yang paling bawah yaitu manajemen eksekutif. Satu, yaitu mengevaluasi pelanggan dan karyawan. Dengan pelanggan yang membayar, evaluasi berarti mencatat jumlah uang yang dihabiskan pelanggan, melacak jenis dan volume produk yang dibeli, dan lain-lain. Dengan karyawan, evaluasi berarti melacak kemajuan dan pencapaian, kesalahan perilaku buruk, menemukan siapa yang membutuhkan pelatihan tambahan, menentukan siapa yang dapat menangani lebih banyak tanggung jawab, dan mana yang harus dilepas. Kedua, membangun database pelanggan. Database pelanggan adalah alat yang mencatat kebiasaan membeli pelanggan yang membayar reguler, mengumpulkan evaluasi pelanggan dan karyawan secara teratur, mengungkapkan nilai yang ditawarkan masing-masing. Informasi ini sangat penting sehingga membuatnya dapat diakses oleh karyawan. Karyawan mungkin tidak mengetahui gambaran keseluruhan pelanggan, tetapi dengan database mereka harus dapat menggabungkannya. Ketika jawaban atas pertanyaan dalam database tidak diketahui, mungkin solusi yang baik adalah dengan meminta pelanggan untuk menyediakannya. Ini paling baik dicapai melalui kontak penuh perhatian yang menyanjung pelanggan dengan membuatnya merasa penting. Itu tidak perlu dan tidak boleh diinterogasi. Seperti kebanyakan praktik bisnis yang baik, melacak pelanggan dengan menyiapkan database pelanggan tidaklah rumit. Program perangkat lunak tersedia dan juga sebagian besar cukup sederhana. Tiga, mengembangkan dan meningkatkan karyawan. Beberapa kegiatan lebih penting dalam bisnis daripada pelatihan karyawan. Mendidik karyawan membantu memastikan bahwa mereka melakukan tugas dengan benar. Pengusaha sukses menyatakan bahwa semakin banyak waktu yang mereka habiskan untuk melatih karyawan, semakin sedikit masalah bisnis mereka sebagai akibatnya. Faktanya, 87% mengatakan bahwa pelatihan karyawan itu sangat penting dalam menjalankan bisnis yang sukses.
Pelatihan karyawan adalah proses tanpa akhir yang membutuhkan waktu dan investasi. Namun, hadiahnya staf terlatih yang tidak membuat kesalahan dan dapat berpikir sendiri. Sangat berharga. Ada beberapa jenis pendekatan yang dapat diambil oleh pelatihan karyawan. Empat, memantau karyawan atau evaluasi pekerjaan. Evaluasi pekerjaan memberitahu karyawan apakah mereka menuju ke arah yang benar sambil memberikan wawasan ketika tiba waktunya untuk menentukan apakah seorang karyawan membutuhkan pelatihan tambahan atau mungkin teguran. Evaluasi harus dilakukan secara teratur, ditulis dengan jelas dan disimpan di tempat yang aman untuk mencerminkan keseriusan pihak bisnis terhadap informasi yang dikumpulkan. Kemajuan dapat diukur. Sebagian besar evaluasi mempertimbangkan performa kerja secara keseluruhan, output dan kualitas kerja, pandangan dan rekan kerja, keterampilan sosial, atau termasuk sikap karyawan terhadap pekerjaan dan rekan kerja. Menghadapi performa yang buruk secara konstan, banyak pengusaha yang berkontribusi pada buku ini setuju bahwa 95% atas kinerja karyawan yang buruk biasanya terletak di pundak manajer. Dengan mengingat hal ini, cobalah mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan berikut ketika berhadapan dengan seorang karyawan yang menunjukkan kinerja buruk secara konsisten. Pertanyaannya yaitu yang pertama, apakah pelatihan yang tepat telah diberikan? Kemudian, apakah karyawan menjadi sasaran intimidasi oleh rekan kerja? Apakah karyawan menderita tekanan dari luar pribadi? Dan apakah karyawan tersebut bekerja di bidang yang sesuai? Tidak ada yang surut seperti kesuksesan. Sama pentingnya, pelanggan dan karyawan membutuhkan perhatian langsung dan individual saat mereka memasuki bisnis. Untuk memaksimalkan apa yang diinginkan dari pelanggan dan karyawan, simpan catatan tertulis dan gunakan catatan ini untuk mencegah masalah. Melakukan hal akan membantu menghilangkan praktik yang mahal dan memakan waktu untuk terus bekerja menggantikan pelanggan dan karyawan yang tidak puas. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Silakan Mbak Febi Nurjanatul Ma'wa. Mbak, saya mau bertanya, pada slide 5 itu kan tadi disebutkan ada beberapa jenis pendekatan yang dapat diambil oleh pelatihan karyawan. Nah, saya mau bertanya, pendekatan yang bagaimana sih yang sangat efektif dilakukan bos untuk karyawannya? Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Febi ya. Ada beberapa pendekatan yang dilakukan oleh bos untuk melatih karyawannya, yaitu yang pertama magang, yaitu menugaskan seorang karyawan untuk melayani sebagai asisten atau pengganti untuk bekerja terampil untuk jangka waktu tertentu. Yang kedua, coaching atau memiliki orang yang berpengalaman menonton, mempelajari, dan menasihati karyawan sebelum secara bertahap mengatur mereka sendiri. Kemudian ada rotasi pekerjaan.
yaitu metode pelatihan atau peningkatan pelatihan yang banyak dipuji di mana karyawan secara berkala berganti pekerjaan untuk mempelajari bagaimana organisasi bekerja secara keseluruhan dan untuk mempelajari tugas-tugas lainnya. Kemudian ada pelatihan di luar pekerjaan, yaitu mengirim karyawan ke luar lokasi untuk menghadiri sesi pendidikan, seminar, atau yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu mentoring, yaitu tindakan mentransfer wawasan dan pengalaman dari pekerja berpengalaman ke pekerja junior ketika dibutuhkan atau diminta. Nah, bagaimana Mbak Febi? Yang menyebutkan itu yang paling efektif itu yang apa, Mbak? Kebanyakan yang paling efektif itu kayak monitoring, itu efektif banget. Terus magang itu juga biasanya yang paling efektif. Baik, Mbak, terima kasih. Ya. Ini boleh ditutup, Pak. Silakan dipandu Boleh, Mbak Rudi ya. Mary. Itu. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasi pertama dari Mbak Mary, dan tadi sudah ada satu pertanyaan dari Mbak Febi dan sudah dijawab dengan baik. Selanjutnya presentasi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Mbak Mira Afifa Anissa Putri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mira Afifa Anissa Putri, di sini akan menyampaikan materi tentang manajemen. Manajemen. Cara terbaik menyajikan konsep manajemen akurat adalah dengan melihat apa yang dilakukan oleh manajer yang baik atau yang seharusnya dilakukan selama hari kerja biasa. Manajer yang baik bertanggung jawab untuk mengurangi ambiguitas, menghilangkan pemborosan, dan memotivasi orang lain untuk melakukan hal yang sama. Manajer yang baik bekerja dengan baik dengan orang lain dan mereka dapat bersikap jujur. Bukan berarti manajer yang baik selalu mencetak gol, tetapi ketika manajer yang baik tidak berhasil pertama kali, mereka bangkit, mengabaikan diri, belajar dari apa yang terjadi, dan kemudian mencetak gol. Manajer yang baik menciptakan nilai. Mereka tidak membuat alasan atau menyalahkan orang lain. Mereka membuahkan hasil. Manajer yang tidak percaya diri sering menolak saran yang belum dicoba karena mereka tidak yakin dengan hasilnya. Jika mereka mengatakan iya karena itu, mereka bermain aman. Rintangan terbesar manajer adalah ego. Dengan berfokus pada mengerahkan kehendaknya atau melayani egonya daripada menghasilkan hasil atau melayani pelanggan, semua orang yang bekerja padanya atau rekan bisnisnya maka akan hilang.
Jika kontak antara manajer dan karyawan kosong dari rasa takut dan ketakutan, komunikasi diperkuat. Itu hasilnya adalah pemahaman yang lebih jelas tentang apa yang terbaik untuk memotivasi pelanggan dan karyawan yang membayar. Manajer yang baik menghasilkan hasil dan berkonsentrasi pada 2 faktor utama. Yang pertama, menyediakan kebutuhan dan keinginan pelanggan, dan yang kedua, mendapatkan karyawan yang terbaik. Gaya manajemen. Yang pertama, paksaan adalah metode paling kasar untuk mempengaruhi orang lain. Yang kedua, aturan dan prosedur. Yang ketiga, pertukaran tawar-menawar, negosiasi, bujukan, dan penyuapan termasuk dalam kategori ini. Yang keempat, persuasi biasanya merupakan metode pilihan pertama yang digunakan oleh para manajer. Yang kelima, ekologi adalah pemanfaatan lingkungan sekitar untuk melakukan pengaruh. Saran dari profesional, jika bisnis Anda mulai berkembang melebihi harapan Anda, pertimbangkan untuk mempekerjakan seorang yang berpengalaman pengelolaan. Ini tidak berarti menyerahkan otoritas Anda kepada orang lain, itu berarti mempekerjakan pengalaman. Akui kesalahan lebih awal, menghadapi kesalahan, meminta maaf untuk itu, dan memperbaikinya. Tidak membuat orang terlihat bodoh atau kecil, itu membuatnya terlihat seperti manajer yang sangat baik. Demikian presentasi dari saya. Jika ada yang perlu ditanyakan, silakan teman-teman. Ya, Mas Rudi, silakan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Mira. Saya ingin bertanya, tadi dijelaskan tentang berbagai macam gaya manajemen. Nah, menurut Mbak Mira, gaya manajemen bisnis yang baik atau yang ideal untuk membuat bisnis kita itu supaya bisa berkembang dengan baik itu kira-kira manajemen yang seperti apa yang bisa diterapkan dalam bisnis? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya, gaya manajemen yang baik itu adalah yang kedua, aturan dan prosedur. Kita membuat aturan dulu, seperti apa gaya manajemen kita diatur dulu, kemudian kalau ada yang tidak sesuai aturan, maka kita tidak jalankan. Kita patuh pada aturan yang sudah kita buat sebelumnya. Gitu, Mas Rudi. Iya Mbak, lalu itu kan tadi ada 5, lalu menurut Mbak Mira kan nomor 2 yang paling ideal. Nah, dari ke-5 itu, ke-4 selain nomor 2 itu kira-kira kekurangannya gaya manajemen tersebut itu apa Mbak? Untuk kekurangan selain nomor 2 itu yang pertama paksaan. Kalau kita paksa, namanya kan kita bisnis. Kalau kita bisnis, kita paksa orang lain, maka orang lain itu nggak akan tertarik dengan bisnis kita. Untuk yang ketiga, pertukaran tawar-menawar, negosiasi, bujukan, dan penyuapan. Kalau kita menyuap orang untuk ikuti bisnis kita, itu kan juga nggak baik. Jadi, kedepannya bisnis itu juga tidak akan baik. Untuk yang persuasi, biasanya merupakan metode pilihan pertama yang digunakan oleh para manajer itu menurut saya juga baik. Setelah aturan dan prosedur, gaya manajemen yang baik itu menurut saya juga yang keempat, persuasi. Dan yang ekologi adalah pemanfaatan lingkungan sekitar itu menurut saya juga baik. Karena dengan kita melihat lingkungan, maka bisnis yang kita akan jalankan itu akan berjalan baik. Dengan melihat pasar yang ada dan lingkungan yang ada, maka bisnis akan berjalan dengan baik. Gitu, Mas Rudi. Baik Mbak, terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Baik,
Ini saya tutup atau ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya, bisa ditutup Mbak Mira. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya punya pantun. Es kelapa rasanya segar, biar manis ditambah susu. Bulan puasa gak boleh mager, ayo kita bersemangat mencari ilmu. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk presentasi kedua telah disampaikan oleh Mbak Mira Afifa Anissa Putri. Untuk presentasi yang ketiga selanjutnya akan disampaikan oleh Mas Mitra Wahana. Oke, untuk Mas Mitra Wahana bisa dimulai untuk presentasinya. Oke, terima kasih Mas Rudi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya, yaitu tentang pentingnya memahami pelanggan. Definisi pelanggan. Pelanggan adalah bagian terpenting dari setiap bisnis. Dan meskipun pernyataan itu mungkin terdengar seperti non-brainer, di banyak bisnis tidak demikian. Jadi apa sebenarnya pelanggan itu? Menurut operator bisnis yang sukses, pelanggan adalah setiap orang yang dilayani organisasi. Perhatian baik-baik definisi ini karena mencakup semua orang yang terlibat dalam menjalankan bisnis. Melayani pelanggan merupakan transaksi kedua arah. Klasifikasi pelanggan yang pertama yaitu pelanggan eksternal, orang yang menukar uang dengan produk atau layanan. Yang kedua pelanggan internal, individu yang dipekerjakan oleh suatu perusahaan yang menggunakan atau mengandalkan pekerjaan orang lain dalam suatu organisasi dan mengharapkan uang dan rasa hormat sebagai imbalannya, termasuk karyawan, pemasok, kontraktor, pemegang saham, komunitas tempat bisnis berada, dan pemangku kepentingan lainnya. Pelayanan yang baik. Pelayanan pelanggan yang menguntungkan dimulai dengan etika yang baik dan termasuk etika di muka umum. Menunjukkan rasa hormat, selalu mengatakan yang sebenarnya, usaha yang tulus pada kualitas, dan memberikan perhatian segera. Dengan kata lain, pelayanan yang baik dimulai sebelum pelanggan tiba di bisnis dan berlanjut hingga seterusnya. Sukses dalam berbisnis. Salah satu daftar yang lebih menyentuh yang pernah dikembangkan untuk memahami pentingnya pelanggan, menulisnya dikaitkan dengan Muhammad Gandhi dan diulangi oleh Graham Books, Managing Director Endowment Care and Drug di Stockport, Inggris. Terlepas dari pria mana yang mengembangkan prinsip-prinsip ini, mereka sulit untuk diperdebatkan. Pikirkan masing-masing dalam kaitannya dengan pelanggan internal dan eksternal. Yang pertama, pelanggan adalah orang yang paling penting dalam bisnis kita. Yang kedua, pelanggan tidak bergantung pada kami bergantung pada mereka. Yang ketiga, pelanggan tidak boleh berdebat atau beradu akal. Yang keempat, pelanggan menyampaikan kebutuhan mereka kepada kami adalah tugas kami untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Yang kelima, pelanggan bukanlah gangguan pekerja, mereka adalah tujuannya. Yang keenam, pelanggan membantu kami saat mereka menelpon. Kami tidak membantu mereka dengan melayani mereka. Yang ketujuh, pelanggan adalah sebagai dari bisnis kita. Mereka bukan orang luar. Yang delapan, pelanggan berhak mendapatkan perlakuan paling sopan dan penuh perhatian yang dapat kami berikan kepada mereka. Paradoks pelanggan atau keinginan pelanggan dan kebutuhan pelanggan. Apakah pelanggan selalu benar?
Tentu saja tidak. Terkadang sebuah bisnis harus mempertimbangkan apa yang dibutuhkan pelanggan daripada apa yang mereka inginkan untuk memastikan probabilitas jangka panjang. Menghadapi pelanggan yang sulit, yang pertama, dengarkan pelanggan. Pelanggan mungkin memiliki poin yang valid dan tidak meyakinkannya dengan tepat. Jangan menginterupsi dan jangan meremehkan masalah. Tetap tenang. Bicara dengan lembut dan langsung merendahkan suara Anda hampir selalu membuat pendengar melakukan hal yang sama. Jangan memperburuk situasi dengan menjadi bersemangat, menyesuaikan akal, atau mencoba memahami situasi dengan mengendalikan emosi Anda. Sulit bagi pelanggan yang sulit untuk memainkan permainan yang mereka jika lawan menolak untuk bermain. Berpikir dalam jangka panjang. Dalam bukunya The Four Legs of the Table, Raymond Ackerman, ketua dan pengembang yang sangat tinggi jaringan toko kelontong Pick and Pay Afrika Selatan yang sukses, mengklaim bahwa semua pengunjung bisnisnya, termasuk pemasok dan perwakilan penjualan, diperlakukan dengan perhatian dan kesopanan pribadi. Masing-masing ditawari secangkir teh atau sesuatu untuk dimakan jika sudah mendekati waktu makan, karena setiap pengunjung dianggap sebagai pelanggan potensial dengan keluarga dan teman yang juga pelanggan potensial. Ackerman mengatakan bahwa karena di kebijakan ini dia lupa berapa kali dia didekati orang-orang yang beberapa dekade sebelumnya dalam beberapa kasus hingga 30 tahun. Diperlakukan dengan pertimbangan sedemikian rupa sehingga mereka menjadi dan tetap pelanggan setia. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan yang bertanya. Silakan Rudi mewakili yang bertanya. Silakan Mas Rudi. Feby tadi Baik, Mas. Ya, silakan Rudi. Saya ingin bertanya Mas Mitra, pada slide 5 ini di poin nomor 2, di situ dijelaskan pelanggan tidak bergantung pada kami dan kami bergantung pada mereka. Bisa dijelaskan mengapa pelanggan itu tidak bergantung pada pebisnis dan pebisnis itu yang bergantung? Seperti itu. Bisa dijelaskan, Mas? Oke, terima kasih Mas Rudi atas pertanyaannya. Maksudnya itu tentang keinginan pasar ya. Jadi sebuah perusahaan itu sebelum mengeluarkan suatu produk, maka perusahaan itu akan menganalisis keinginan pasar, yaitu keinginan dari pelanggan itu tersebut. Jadi bukan pelanggan yang bergantung kepada pabrik, tapi pabriklah yang mengeksekusi kebutuhan pasar, yaitu kebutuhan dari pelanggan itu tersebut. Begitu Mas Rudi. Baik, Mas. Gimana Mas Rudi? Iya, Mas. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin ada bisa yang lain. Pak. Bisa, Mas, karena sepertinya tidak ada pertanyaan lagi. Oke, terima kasih Mas Rudi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan pada Mas Mitra untuk pemateri yang ketiga. Selanjutnya pemateri keempat yaitu yang akan disampaikan oleh Mbak Lu'lu'atul Fuada. Untuk Mbak Lu'lu'atul saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat? Masih OTW. Agak gedekan dikit. Mohon maaf Pak, apakah sudah terlihat? Iya, sudah. Tapi agak gedekan dikit layarnya. Slide-nya kecil. Slide-nya kecil Pak. Iya, saya nggak kelihatan. Sebentar Pak. Agak gedekan dikit. Ya. Apakah sudah terlihat? Gimana Rudi? Terlihat enggak? Tapi masih kecil. Iya, dikondisikan. Nah, ya udah, sip. Sudah Pak. Sudah. Oke, Silakan baik, saya dipandu akan oleh Rudi. mempresentasikan materi yang saya dapat. Re-energizing and announcing the existence of your business. Re-energizing atau memberi energi kembali. Bisnis yang sukses membutuhkan energi yang berkelanjutan. Namun, terkadang bisnis bisa kehilangan energi dan menjadi lesu. Dalam presentasi ini, saya akan membahas cara memberikan kembali energi pada bisnis Anda. Mengapa kita harus memberi energi kembali pada bisnis? Yang pertama, merasa kewalahan dan kaitannya dengan manajemen waktu. Dan yang kedua, tanda peringatan stres dan terlalu banyak kerja. Merasa kewalahan dan kaitannya dengan manajemen waktu. Merasa kewalahan adalah suatu kondisi di mana seorang merasa tidak mampu mengatasi tugas atau pekerjaan yang dihadapinya. Beberapa strategi manajemen waktu yang dapat membantu seseorang mengatasi rasa kewalahan. Yang pertama ada perencanaan waktu. Perencanaan waktu adalah langkah awal dalam manajemen waktu. Dalam perencanaan waktu, seorang pengusaha harus membuat daftar tugas yang harus diselesaikan serta menentukan prioritas dari setiap tugas tersebut. Yang kedua, ada pengaturan prioritas. Setelah melakukan perencanaan waktu, seorang pengusaha harus mengatur prioritas dari setiap tugas yang telah ditetapkan. Prioritas dapat dinilai berdasarkan urgensi dan pentingnya suatu tugas. Yang ketiga, ada eliminasi gangguan. Gangguan seperti email, telepon, atau media sosial dapat mengganggu fokus dan produktivitas seorang pengusaha. Oleh karena itu, pengusaha harus mengeliminasi gangguan-gangguan tersebut selama jam kerja. Yang keempat, ada evaluasi waktu. Setelah melakukan manajemen waktu dalam bisnis, seorang pengusaha harus melakukan evaluasi terhadap penggunaan waktunya. Evaluasi ini dapat membantu pengusaha untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi dari manajemen waktu yang telah ditentukan. Selanjutnya, tanda peringatan stres dan terlalu banyak kerja. Stres adalah reaksi tubuh terhadap suatu yang mengancam atau menekan. Beberapa tanda peringatan stres antara lain mudah merasa lelah, sulit tidur, mudah marah, cemas, dan depresi. Berikut beberapa saran untuk menghilangkan stres. Yang pertama adalah mengelola waktu dengan efektif. Salah satu cara untuk mengurangi stres akibat banyak bekerja adalah dengan mengelola waktu dengan efektif. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat daftar tugas yang perlu diselesaikan, menentukan prioritas, dan mengatur jadwal kerja yang realistis. Yang kedua ada
mengembangkan keterampilan komunikasi. Ketika bekerja, seringkali kita harus berinteraksi dengan atasan, rekan kerja, atau pelanggan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif. Hal ini akan membantu mengurangi stres akibat konflik atau ketidaksepahaman dalam lingkungan kerja. Yang ketiga ada menjaga kesehatan fisik dan mental. Stres akibat banyak bekerja dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental kita secara signifikan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan mengonsumsi makanan sehat, berolahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Yang keempat ada menghindari kebiasaan buruk. Ketika merasa stres akibat banyak bekerja, seringkali kita cenderung menghindari masalah atau mencari pelarian dalam kebiasaan buruk seperti merokok atau minum alkohol. Namun, hal ini justru dapat memperburuk kondisi kesehatan kita. Yang kelima ada menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Hal ini akan membantu mengurangi stres akibat ketidakseimbangan antara kedua hal tersebut. Saran dari Pro. Yang pertama ada belajar mengatur waktu secara efektif. Jika Anda tidak dapat mengatur waktu Anda secara efektif, Anda mungkin tidak akan dapat mengelola bisnis Anda secara efektif. Yang kedua ada akui segala bentuk kemajuan. Ingatlah bahwa segala bentuk kemajuan, tidak peduli seberapa kecil atau tidak penting, adalah kemajuan yang harus dianggap sedemikian. Yang ketiga ada akui kesalahan dan kegagalan merupakan proses. Awal yang salah dan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan seringkali sama pentingnya dengan kesuksesan. Announcing the existence of your business. Mengumumkan keberadaan bisnis Anda. Bisnis baru Anda adalah sesuatu yang patut diumumkan dengan bangga. Ini adalah pencapaian besar dan langkah penting dalam hidup Anda sebagai seorang pengusaha. Namun, mengumumkan keberadaan bisnis Anda bukanlah tugas yang mudah. Anda harus memikirkan strategi yang tepat untuk membuat pengumuman Anda menarik perhatian orang. Seperti halnya semua aspek kewirausahaan, hari pembukaan membutuhkan pemikiran dan perencanaan dan upaya yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa pelanggan prima dan siap. Beberapa persiapan untuk mengumumkan bisnis Anda. Yang pertama ada bersiap untuk beriklan, yang kedua ada strategi promosi penjualan, yang ketiga pembukaan besar. Bersiap untuk beriklan. Periklanan bukanlah kesepakatan sekali pakai. Bisnis harus beriklan secara terus-menerus agar tetap bertahan, pelarut, dan konsumen. Uang tunai terbesar dalam upaya ini kemungkinan besar adalah media. Banyak periklanan yang tentu kita harus dapat bersaing di publik dengan memaksimalkan pasar media agar media yang digunakan sesuai dengan bisnis pelanggan yang dituju. Saran untuk beriklan, yang pertama ada tentukan biaya per 1000 atau CPM. CPM mengacu pada biaya keseluruhan untuk menjangkau 1000 orang. Yang kedua ada siapkan perangkat media atau pers. Fokus pada manfaat yang diberikan produk daripada kata sifat dan omong kosong. Yang ketiga ada simpan buku catatan terbaru. Mencatat anggaran periklanan Anda, deskripsi berbagai outlet media dan audiens, demografi, tanggal, dan strategi periklanan Anda. Yang kelima ada patuhi 5 prinsip. Ada promosi 1 pesan, perkuat. Buatlah iklan yang mudah dibaca dan digunakan dan ciptakan rasa ingin tahu. Terus saran yang ke-5, pertimbangkan semua opsi dan manfaat iklan. Pertimbangkan biaya sebelum memilih media iklan. Yang ke-6 ada ubah iklan setelah diberi kesempatan untuk tampil.
Yang diutamakan yaitu efektivitas dari iklan. Selanjutnya, keluarkan kata. Semua iklan harus dilengkapi dengan opsi pemasaran lain yang tidak terbatas seperti imajinasi Anda. Contoh yang dicoba dan diuji meliputi yang pertama ada barang gratisan. Yang kedua ada acara lokal. Yang ketiga ada surat keluar. Yang keempat ada media sosial. Yang kelima ada siaran pers. Yang keenam pengingkatan promosi. Dan yang ketujuh pertunangan berbicara. Pembukaan besar. Ekstravaganza, gaya grand opening dapat digunakan untuk memperkenalkan lini produk baru, mempromosikan perbaikan baru, mengumumkan obral besar, atau memanfaatkan acara yang akan datang. Langkah-langkah berikut akan membantu memastikan grand opening lebih berjalan lancar. Yang pertama, sebelum menetapkan tanggal, selidiki dan tuliskan jenis pelanggan yang diinginkan, berapa banyak yang diinginkan, berapa banyak yang akan mereka beli. Yang kedua, tentukan anggaran hari pembukaan dan patuhi itu. Yang ketiga, hindari meluncurkan produk atau bisnis baru pada hari yang sama dengan acara besar, kecuali Anda akan meningkatkan acara semacam itu. Itu akan bersaing langsung dengan mereka. Yang keempat, pertimbangkan mengadakan grand opening beberapa minggu setelah bisnis benar-benar dibuka. Yang kelima, jika memungkinkan, undang pejabat pemerintah atau tokoh-tokoh setempat ke pembukaan. Yang keenam, hubungi stasiun radio lokal dan beritahu mereka tentang grand opening. Yang ketujuh, gunakan sebanyak mungkin metode akar rumput untuk menarik perhatian. Yang kedelapan, jika memungkinkan, berpasanganlah dengan tujuan amal dan biarkan itu mempromosikan dirinya sendiri pada pembukaan. Yang kesembilan, selalu memberikan insentif bagi orang untuk meluangkan waktu dari jadwal sibuk mereka untuk menghadiri pembukaan. Yang ke-10, tawarkan sesuatu untuk semua orang seperti kopi untuk orang dewasa, balon atau permen untuk anak-anak, dan makanan ringan, stiker dan kaos untuk semua orang di antaranya. Setiap orang yang datang harus merasa diterima. Yang ke-11, gunakan grand opening secara maksimal. Pamerkan layanan pribadi bisnis, jaringan dengan pelanggan, bekerja untuk membuat atau meningkatkan basis data pelanggan. Yang ke-12, kumpulkan informasi koneksi jaringan elektronik dari pelanggan potensial. Yang ke-13, simpan file dan catat hasil dari apa yang terjadi. Saran dari Pro, tanyakan kepada pelanggan bagaimana mereka mendengar tentang bisnis Anda. Ini membantu untuk menentukan akurasi dan efektivitas periklanan. Yang kedua, cetak ulang iklan yang berhasil dan gunakan sebagai pamflet dan poster. Yang ketiga, selalu dorong pelanggan untuk mengomentari bisnis Anda. Anda mungkin dapat menggunakan komentar nanti untuk menambah kredibilitas iklan Anda. Yang keempat, pastikan bahwa karyawan Anda mengetahui tentang upaya periklanan Anda, penawaran khusus yang Anda tawarkan, dan jenis pelanggan yang Anda harapkan sebelum Anda go publik. Karyawan yang tidak berpendidikan, kurang persiapan, dan atau kurang informasi akan selalu meniadakan efek dari upaya pemasaran. Oke, sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan. Baik dari ingin bertanya, saya persilakan yang mau bertanya silakan.
Oke, silakan yang bertanya, Rudi. Saya ingin bertanya, Oh iya. apa yang melatar belakangi kayak pebisnis itu susah berenergi dan bagaimana cara mengatasinya? Apakah terdengar Mbak Fuada? Baik, Mbak Mary, bisa diulangi lagi? Apa yang melatar belakangi bisnis bisa berenergi dan Energinya lemah. Iya Mbak, apa yang melatar belakangi bisnis itu bisa memberikan energi yang lemah, mengakibatkan energinya lemah. apa yang melatar belakangi pebisnis itu bisa berenergi lemah? Iya, Oke, yang melatar belakangi pebisnis itu bisa lemah energinya itu sesuai dengan 2 poin yang sudah saya sampaikan. Yang pertama, merasa kewalahan dan kaitannya dengan manajemen waktu. Jadi ketika seorang pebisnis merasa kewalahan dan dia itu masih kewalahan dengan manajemen waktu, mungkin dia akan merasa perlu memberi energi kembali kepada pebisnis tersebut atau bisnis yang dijalankan. Yang kedua ada tanda peringatan stres dan terlalu banyak kerja. Ketika kita terlalu banyak kerja, pasti kita akan merasa kelelahan sebagai pebisnis. Nah, perlu suntikan energi kembali untuk kita tidak menjadi stres dan dapat meningkatkan produktivitas kita ketika berbisnis. Bagaimana Mbak Mary? Bisa diterima? baik Mbak, terima kasih. Sama-sama. Langsung ditutup Mbak Fuada untuk presentasinya. Oke, sekian dari presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Presentasinya sudah bagus. Nanti selanjutnya di pertemuan selanjutnya dilanjutkan 4 lagi ya Ruth ya. Nanti saya kabari kapan waktunya. Nah, sekarang kalian bisa mencicil untuk pembuatan videonya supaya nanti pas waktu tugas akhir kalian tidak kelabakan untuk mengumpulkan videonya. Videonya nanti dikumpulkan dalam satu file aja kayak kemarin Ruth. Dan dalam file itu juga ada slide-slide-nya dari semua yang dipresentasikan, kumpulkan jadi satu juga. Itu pesan saya. Oke, terima kasih. Kita akhiri perkuliahan kita hari ini. Silakan Ruth diakhiri. Dipimpin doanya. Baik Pak. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan pada sore hari ini. Untuk mengakhiri, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Terima kasih. Dari saya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak. Saya izin live dulu ya. Terima kasih. Nggih, Pak.